Halo semuanya, selamat datang. Di dalam platform ini, kami mau bagiin pengetahuan kami sejauh yang kami tahu tentang keuangan. Dimulai dari perencanaan keuangan pribadi. Disclaimer, untuk saat ini, kami bukan Certified Financial Planner. Kami hanya ingin berbagi. Kebebasan finansial sendiri adalah apa yang ingin didapatkan. Begitupun dengan banyak orang. Tapi untuk kita supaya bisa sampai di posisi itu, pasti nggak gampang. Banyak orang juga nggak ngerti gimana caranya bisa sampai ke sana. Kami sendiri terus belajar bertujuan untuk sampai di situ. Kami pun bikin platform ini dengan tujuan membagikan apa yang sudah dipelajari, supaya orang lain juga semoga bisa belajar apa yang sudah dipelajari dan bisa sampai ke sana. Sebenarnya, sangat disarankan setiap orang untuk menentukan target yang mau dicapai sebelum melakukan apapun. Oleh karena itu, mari kita deskripsikan apa itu kebebasan finansial. Kebebasan finansial, menurut yang ada di Google adalah suatu kondisi keuangan di mana kita mencapai investasi cukup banyak yang relatif aman dan hasilnya mencukupi kebutuhan kita untuk hidup dengan gaya hidup yang kita inginkan. Dalam kurung lebih banyak dari gaya hidup sekarang. Menurut money.kompas.com. Dari situ kita bisa tahu ada gaya hidup yang berperan. Gaya hidup itu sebuah variabel yang nggak menentu. Beda untuk kami, sama beda untuk yang lain. Ada orang yang setiap bulan harus membeli sepatu baru. Ada orang yang ingin setiap 3 bulan sekali liburan ke luar negeri. Ada juga orang yang ingin beli mobil setiap 3 tahun. Atau bahkan ada orang yang nggak butuh apa-apa, cuma ingin santai di rumah, selama ada makanan, udah cukup. Kita harus tentuin dulu kebebasan finansial dengan gaya hidup seperti apa yang kita mau capai. Dengan begitu, kita bisa lebih jelas dengan tujuan kita. Jadi, setiap kali kita lagi malas-malesan, kita bisa selalu termotivasi karena dari awal tujuannya udah jelas. Tapi kalau mau disamaratakan, tujuan kebebasan finansial adalah mendapatkan uang tanpa harus bekerja lagi. Mari kita ambil contoh. Anggaplah sekarang kita mau pergi dari Jakarta ke Surabaya. Ada banyak banget pilihan transportasi yang bisa kita pakai. Mulai dari naik pesawat, naik bus, naik kereta, naik kapal, bawa mobil sendiri, bawa motor sendiri, sampai nebeng temen. Sekarang, kita lihat, ketika kita naik pesawat, kita akan sampai lebih cepat dari yang lain. Tapi, kita bayar relatif lebih mahal. Belum lagi pesawat ada kelas bisnis dan ada kelas ekonomi. Kalaupun naik mobil, kita bisa pilih mau mobilnya yang dirental atau mau pakai mobil sendiri. Atau mobil minjem temen. Banyak banget pilihan kita untuk bisa sampai di Surabaya dari Jakarta. Hal ini juga berlaku bagi kebebasan finansial kita. Ada yang kita bisa keluar duit lebih banyak demi mencapai tujuan finansial di waktu yang lebih cepat. Ada juga yang gampang, segampang nabung di bawah kasur kita. Tapi itu makan waktu yang sangat-sangat lama dan kita harus sabar. Ini pentingnya literasi keuangan. Banyak orang yang kami temui, termasuk teman-teman kami sendiri, nggak punya tabungan. Nggak tahu uangnya dipakai untuk apa. Dan kalau kita nggak sengaja lihat saldo rekeningnya, miris. Sebenarnya, saldo rekening saya sendiri pun sama mahasiswa aja kalah. Tapi nanti kita akan bahas kenapa. Untuk memenuhi kekosongan itu, kami akan mencoba sebisa mungkin untuk membagikan apapun yang kami tahu tentang dunia finansial ini. Bahkan ada teman yang juga udah kuliah ekonomi atau sejenisnya, tetap saja mereka nggak tahu apa yang mereka mau lakukan dengan uang mereka. Kami juga punya pendapat, jika kita ingin melek secara finansial, kita nggak harus menempuh pendidikan formal di bidang finansial. Banyak caranya, salah satunya lewat YouTube. Tapi sayangnya, kalau kita belajar lewat YouTube, kita nggak tahu hutannya seperti apa. Kita juga nggak punya petanya. Alhasil, kita harus coba-coba sendiri. Nanti kita baru tahu, oh ternyata ini bukan jalan yang bagus buat kita. Oh ternyata ini jalan banyak lompatannya. Jadi, untuk memenuhi itu, kita harus tahu bagaimana gambaran besarnya dulu. Apa yang ada di ujung yang kita mau capai. Bagaimana cara kita untuk sampai ke sana. Peralatan apa saja yang kita butuhkan, berapa lama kita akan menelusuri hutan ini. Banyak pertanyaan yang harus kita jawab.
dan ini bisa bikin tekanan untuk diri kita sendiri. Saran terbaiknya untuk orang yang mau mulai adalah nggak perlu FOMO, fear of missing out. Kita masing-masing punya kecepatan yang berbeda-beda, sama seperti ketika kita lari maraton. Ada yang kecepatannya 7 menit per kilo, 6 menit per kilo, 5 menit per kilo, atau bahkan 4 menit per kilo. Tergantung latihannya kayak apa, sama bakatnya. Saking banyaknya pertanyaan, kita seringkali bingung mau yang mana dulu. Banyak orang berharap langsung bisa semuanya dalam waktu yang bersamaan. Ya itu nggak mungkin lah, nggak percaya. Coba deh sekarang masak, sambil nonton drama Korea, dan nyuci baju. Itu kan nggak mungkin. Tangan kita tetap cuma punya 2. Kesimpulannya, ya kita harus bisa lebih sabar aja. Sama seperti misalnya ada tumpukan batu 100 kg, dan ini kita mau pindahin. Kita bisa aja bagi jadi 20 bagian, jadi masing-masing cuma 5 kg. Jadi lebih gampang kan mindahinnya? Daripada mikirin bagaimana cara kita memindahkan 100 kg batu. Ya sebenarnya mungkin-mungkin aja pakai alat berat. Ya tapi intinya kita harus bisa nyelesain masalah satu persatu. Buat kitanya juga bisa lebih fokus, sehingga kita mendapatkan hasil yang lebih maksimal. Sekali lagi, banyak banget rute untuk mencapai kebebasan finansial. Banyak orang mau rute paling cepat. Ada juga, Einstein pernah bilang bahwa keajaiban dunia yang ke-8 adalah compound interest, atau bunga berbunga. Maksudnya apa? Bunga berbunga itu berarti bunga yang pertama menghasilkan bunga lagi. Jadi misalnya, uang kita tadinya ada 100. Terus bunganya katakan 10% per tahun. Berarti tahun depan, uang kita jadi 110. Nah, tahun depannya uang kita nggak jadi 120, tapi jadi 121. Karena 110 itu ditambah 10%-nya dari 110, bukan dari 100. Sehingga uang kita di tahun itu menjadi 121. Ini adalah konsep matematika yang sepertinya belum ada di pelajaran sekolah. Tapi sebenarnya ada rumusnya. Dan rumusnya A. Di sini A sebagai hasil akhir sama dengan P. P adalah uang awal yang kita masukkan dikali dalam kurung 1 ditambah R dibagi N tutup kurung pangkat N kali T. Oke, ini rumusnya nggak sesusah itu. R itu adalah persentase bunga, seperti kalau tadi 10%, R-nya 10%. N adalah berapa kali bunganya ditambahkan per satuan waktu. T adalah untuk berapa lama kita simpan. Biasanya, P itu berapa uang yang kita masukin, 1 tetap jadi 1, R itu bunganya berapa dalam bentuk persen, N-nya biasanya 1 tahun, karena biasanya bunga dibayarkan per tahun, T-nya adalah berapa lama uang kita taruh di tempat tersebut. Oke, contohnya, pertama kali kita naruh uang 100. Terus dengan bunga 10% per tahun. Berarti kita masukin P itu 100, 1 tetap menjadi 1, R menjadi 10%, karena bunga dibayarkan per tahun, N-nya jadi 1. Setelah itu, sebagai contoh, kita taruh uangnya kita diemin selama 5 tahun. Berarti, 100 dikali 1,1 pangkat 5. Hasilnya adalah 161,051. Kita udah untung 11,051 dari bunga yang kalau misalnya bunganya itu flat. Kalau misalnya bunganya terus-terusan 10% per tahun, tapi diambil dari 100. Kita udah punya selisih 11,051. Dari rumus ini, kita bisa ngitung berapa uang yang harus kita kumpulkan untuk mencapai kebebasan finansial. Detailnya akan dijelasin di video berikutnya. Sampai saat ini, apa yang kita tahu adalah dunia finansial itu adalah dunia yang sangat luas. Banyak sub-subnya. Sebelum lebih jauh di dunia finansial, kita pertama harus tahu kayak apa sebenarnya dunia finansial itu sendiri. Supaya kita mengerti, atau paling enggak kita tahu secara garis besar tentang dunia finansial ini. Setelah itu, kita punya banyak banget pertanyaan mengenai dunia finansial. Dari sini,
Kita belajar bahwa kita harus menyelesaikan masalah satu persatu. Kita nggak bisa selesaiin semuanya sekaligus. Makanya, kita harus nentuin target terlebih dahulu. Target apa sih yang kita mau capai secara finansial? Nanti baru kita tentuin caranya. Dan terakhir, kita tahu apa itu compound interest atau bunga berbunga. Materi ini sebenarnya cukup penting, tapi entah kenapa nggak ada di matematika sekolah. Adanya cuma bunga yang flat.